Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satrio Dwi Sajalu, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang akan menceritakan tokoh-tokoh kepemimpinan Muhammadiyah. Yang pertama yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang nama aslinya Muhammad Darwis, yang lahir 1 Agustus 1868. Beliau merupakan pendiri lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, bertepatan dengan 18 November 1912. Pada tanggal 20 Desember 1912, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum gagasan pembaharuan Muhammadiyah. Disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan mengadakan tablik ke berbagai kota, di samping juga melalui relasi-relasi dagangan yang dimilikinya. Gagasan ini ternyata mendapatkan sambutan yang besar dari masyarakat di berbagai kota di Indonesia atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa melalui pembaruan Islam dan pendidikan. Maka pemerintahan Republik Indonesia menetapkan beliau sebagai pahlawan nasional. Yang kedua yaitu Kiai Haji Ibrahim. Kiai Haji Ibrahim lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 7 Mei 1874. Ia adalah putra Kiai Haji Fadil Rahman Ningrat, seorang penghulu Hakim Kesultanan Yogyakarta pada zaman Sultan Hamengkubuwono ke-7, dan ia merupakan adik kandung Nyai Ahmad Dahlan. Pada periode kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim telah diselenggarakan 10 kali rapat tahunan Muhammadiyah. Mulai tahun 1926, istilah rapat tahunan Muhammadiyah diganti menjadi Kongres Muhammadiyah, mengambil tempat di Surabaya sebagai Kongres Muhammadiyah ke-5. Kiai Haji Ibrahim wafat dalam usia yang masih sangat muda, yaitu 46 tahun. Pada awal tahun 1934, setelah menderita sakit agak lama, di bawah kepemimpinannya, Muhammadiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan pada Kongres Muhammadiyah ke-22 di Semarang tahun 1933, Kongres Muhammadiyah terakhir dalam periode kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim. Cabang-cabang Muhammadiyah telah berdiri di hampir di seluruh tanah air. Yang ketiga yaitu Kiai Haji Hisham, lahir di Kauman, Yogyakarta, tanggal 10 November 1883. Yang paling menonjol pada diri Kiai Haji Hisham adalah ketertiban administrasi dan manajemen organisasi pada zamannya. Pada periode kepemimpinannya, titik perhatian Muhammadiyah lebih banyak diarahkan pada masalah pendidikan dan pengajaran, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Hal ini tercermin dari pendidikan putra-putrinya yang disekolahkan di beberapa perguruan yang didirikan pemerintah. Tak ayal lagi bahwa dunia pendidikan pada periode kepemimpinan Kiai Haji Muhammad Hisham ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan juga bahwa ketertiban dalam administrasi dan organisasi juga semakin mantap. Yang keempat yaitu Kiai Haji Mas Mansur. Lahirnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 1896 di Surabaya. Kepemimpinannya ditandai dengan kebijaksanaan baru yang disebut langkah Muhammadiyah. Pada tahun 1938 sampai 1949 ada 12 langkah yang dicanangkan. Mas Mansur juga banyak membuat gebrakan dalam hukum Islam dan politik umat Islam saat itu. Yang perlu juga dicatat, Mas Mansur tidak ragu mengambil kesimpulan tentang hukum bank, yakni haram tetapi diperkenankan, dimudahkan dan dimaafkan selama keadaan memaksa untuk itu. Ia berpendapat bahwa secara hukum bunga bank adalah haram, tetapi ia melihat bahwa perekonomian umat Islam dalam kondisi yang sangat memperhatikan, sedangkan ekonomi perbankan saat itu sudah menjadi suatu sistem yang kuat di masyarakat. Dalam kondisi keterpaksaan tersebut, dibolehkan untuk memanfaatkan perbankan guna memperbaiki kondisi perekonomian umat Islam saat itu. Yang kelima, ada Kiai Haji Bagus Hadikusumo. Pahlawan perintis kemerdekaan nasional Indonesia ini dilahirkan di Kampung Kauman, Yogyakarta dengan nama R. Hidayat pada 11 Rabiul Akhir 1038 Hijriah. Ki Bagus Hadikusumo menjadi ketua pengurus besar Muhammadiyah selama 11 tahun, yaitu pada tahun 1942 sampai 1953, dan wafat pada usia 64 tahun. Pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan perintis kemerdekaan nasional Indonesia. Ia merupakan pemimpin Muhammadiyah yang besar andilnya dalam penyusunan Mukadimah UUD 1945, karena ia termasuk anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI.
Peran Ki Bagus sangat besar dalam perumusan Muqaddimah UUD 1945 dengan memberikan landasan ketuhanan, kemanusiaan, keberadaban, dan keadilan. Pokok-pokok pemikirannya dengan memberikan landasan-landasan itu disetujui oleh anggota PPKI. Bagi Ki Bagus, pelembagaan Islam menjadi sangat penting untuk alasan-alasan ideologi politis dan juga intelektual. Nampak dalam upayanya memperkokoh eksistensi hukum Islam di Indonesia ketika ia dan beberapa ulama lainnya terlibat dalam sebuah kepanitiaan yang bertugas memperbaiki peradilan agama. Yang keenam, Buya Haji Ahmad Rashid Sultan Mansur. Lahir di Meninjau, Sumatera Barat pada Ahad malam Senin 26 Jumadil Akhir 1313 Hijriah, bertepatan 15 Desember 1895 Masehi. Pada masa kepemimpinannya, upaya pemulihan ruh Muhammadiyah di kalangan warga di pimpinan Muhammadiyah digiatkan. Untuk itu, ia memasyarakatkan dua hal. Pertama, merebutkan khasyah, takut pada kemurkaan Allah, merebut waktu, memenuhi janji, menanam ruh tauhid, dan mewujudkan akhlak tauhid. Kedua, mengusahakan buqa'ah mubarakah, tempat yang diberkati. Di tempat masing-masing mengupayakan sholat jamaah pada awal setiap waktu, mendidik anak-anak, beribadah, dan mengaji Al-Quran. Mengaji Al-Quran untuk mengharapkan rahmat, melatih puasa sunnah hari Senin Kamis, juga pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Islam, seperti yang dipesankan oleh Nabi Muhammad, dan tetap menghidupkan takwa. Saat beliau memimpin Muhammadiyah, berhasil merumuskan Qitah Muhammadiyah tahun 1956 sampai 1959, atau yang populer sebagai Qitah Palembang, yaitu 1. Menjiwai pribadi anggota dan pemimpin Muhammadiyah dengan memperdalam dan mempertebal tauhid, menyempurnakan ibadah dengan khusyuk dan tawadul, mempertinggi akhlak, memperluas ilmu pengetahuan, dan menggerakkan Muhammadiyah dengan penuh keyakinan dan rasa tanggung jawab. 2. Melaksanakan uswatun hasanah. 3. Mengutuhkan organisasi dan merapikan administrasi, memperbanyak dan mempertinggi mutu anak, mempertinggi mutu anggota, dan membentuk kader. Memperoleh ukhuwah sesama muslim dengan mengadakan badan islah untuk mengantisipasi bila terjadi keretakan dan perselisihan. Yang terakhir, menuntut penghidupan anggota, yaitu tokoh berikutnya Kiai Haji Muhammad Yunus Anis, lahir di Kauman tanggal 3 Mei 1903. Selama periode kepemimpinannya, Yunus Anis mengawal gagasan tentang kepribadian Muhammadiyah. Perumusan tersebut digarap oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Kiai Haji Faqih Usman dan akan diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-35 tahun 1962 yang bertepatan dengan setengah abad Muhammadiyah. Selain itu, Yunus Anis dikenal pula sebagai organisator dan administrator. Bakat itu pernah mengantarnya sebagai pengurus cabang Muhammadiyah Batavia hingga kepemimpinannya semakin terlihat menonjol dan memperoleh kepercayaan dari keluarga besar Muhammadiyah. Maka tahun 1934 sampai 1936 dan 1953 sampai 1958, Yunus Anis dipercaya sebagai sekretaris umum pemimpin pusat Muhammadiyah. Yang berikutnya yaitu Kiai Haji Ahmad Badawi, lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 15 Februari 1902. Pada waktu Muktamar Muhammadiyah ke-35 di Jakarta, Badawi terpilih menjadi ketua pemimpin pusat Muhammadiyah periode 1962 sampai 1965, dan pada Muktamar Muhammadiyah ke-36 di Bandung terpilih lagi menjadi ketua pemimpinan pusat Muhammadiyah periode 1965 sampai 1968. Citra politik Muhammadiyah pada masa kepemimpinan Badawi memang sedang tersudut karena banyak anggota Muhammadiyah yang menjadi anggota dan pengurus Masyumi yang saat itu sedang menjadi target penghancuran oleh rezim Orde Lama. Citra ini memang sengaja dihembuskan oleh PKI bahwa Muhammadiyah dituduh anti Pancasila, anti Nasakom, dan pewaris DI atau TII. Sebagai seorang pemimpin, Badawi juga produktif sebagai penulis. Karya-karya tulisan yang telah dihasilkan antara lain ialah Pengajian Rakyat, Kitab Nukilan Suju Abul Imam, Kitab Nikah Huruf Pegon dan Berbahasa Jawa, Kitab Farail, Kitab Manasik Haji, Miha Hadis, Mudzakirat fi Tasji'il Islam,
Qaidul Chams dan menghadapi Orla Bahasa Indonesia dan dijadwal waktu sholat untuk selama-lamanya. Yang berikutnya yaitu Kiai Haji Fakih Usman, dilahirkan di Gresik, Jawa Timur tanggal 2 Maret 1904. Keterlibatannya dalam Muhammadiyah dimulai pada tahun 1925 ketika ia diangkat sebagai ketua grup Muhammadiyah di Gresik yang dalam perkembangan selanjutnya menjadi salah satu cabang Muhammadiyah di wilayah Jawa Timur. Sebagai seorang wakil ketua pemimpin pusat Muhammadiyah pada kepengurusan Kiai Haji Ahmad Badawi, yang pertama yaitu 1962 sampai 1965, Kiai Haji Fakih Usman merumuskan sebuah konsep pemikiran yang kemudian dikenal dengan kepribadian Muhammadiyah. Rumusan pemikirannya ini diajukan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-35 tahun 1962 di Jakarta, yang akhirnya diterima sebagai pedoman bagi warga Muhammadiyah. Yang berikutnya Kiai Haji Abdul Razak Fakhruddin, lahir 14 Februari 1916 di Cilangkap, Purwanggan, Pakualaman, Yogyakarta. Beliau adalah pemegang rekor paling lama memimpin Muhammadiyah, yaitu selama 22 tahun, yaitu dari tahun 1968 sampai 1990. Lama. Semasa hidupnya, Pak A.R. Razak Fakhruddin memberi contoh hidup welas asih dalam bermuhammadiyah. Sikap hidup beliau yang teduh, sejuk, ramah, menyapa siapa saja, sering humor, dan bersahaja adalah pentulan dari mutiara terpendam dalam nuraninya. Pak A.R. adalah penyabar rasa kasih sayang dalam kehidupan Muhammadiyah, baik dengan sesama muslim, bahkan juga non-muslim. Dalam persaudaraan kemanusiaan yang luhur, beliau tidak pernah menyebar sikap dan suasana saling membenci, curiga, iri hati, saling ingin menafikan, apalagi suka menebar aib sesama dalam kehidupan Muhammadiyah. Selain dikenal sebagai seorang mubalik yang sejuk, ia juga dikenal sebagai penulis yang produktif. Karya tulisannya banyak dibukukan untuk dijadikan pedoman. Yaitu berikutnya Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir. Ulama-ulama intelektual ini lahir di Yogyakarta 21 November 1928. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta tahun 1995, Azhar Bashir terpilih sebagai ketua Muhammadiyah mengganti Kiai Haji A.R. Fakhruddin. Dapatlah dikatakan Azhar Bashir merupakan sosok perpaduan ulama dan intelektual. Oleh karenanya Muhammadiyah di bawah kepemimpinannya cukup intens memunculkan kegiatan yang berbentuk pengajian dan kajian dalam mengurai berbagai persoalan keumatan dan pemikiran keislaman. Karya ilmiah yang pernah ditulis Azhar Bashir cukup banyak dijadikan rujukan dalam kajian ilmiah di berbagai universitas di tanah air. Di waktu senggangnya, Azhar Bashir juga berbagai nulis buku, di antaranya karya-karya ada refleksi atas persoalan keislaman, seputar filsafat, hukum, politik, dan ekonomi. Yang berikutnya itu Profesor Dr. Haji Amin Rais, yang bisa disebut juga sebagai Bapak Revolusi, Bapak Proklamasi. Lahir pada 26 April 1944 di Surakarta. Kehadirannya di Muhammadiyah dan lompatan-lompatan gagasannya justru dianggap sejalan dengan watak gerakan pembaruan yang kritis dan korektif. Hal itu kemudian menuai dukungan penuh. Maka tahun 1993, di hadapan peserta Tanwir Muhammadiyah yang berlangsung di Surabaya, Amin Rais kembali menggulirkan isu besar, yakni perlunya suksesi kepresidenan. Sebuah langkah janggal pada saat itu sebab gurita kepemimpinan Orde Baru masih sangat mencengkam. Keberaniannya mengambil risiko yang tak jarang bahkan mengancam jiwanya diakui istrinya Kusnariati Sri Rahayu ini sebagai sikap amal ma'ruf nahi mungkar yang sesungguhnya amanat dan sekaligus ruh gerakan dakwah Muhammadiyah. Yang berikutnya yaitu Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif, lahir di Sumpur, Kudus, Sumatera Barat, 31 Mei 1935, terpilih sebagai Ketua Umum Muhammadiyah dalam Muktamar ke-44 yang berlangsung di Jakarta. Buya Syafi'i kemudian mengemudikan perannya dalam mendinamisasi Muhammadiyah agar dapat secara optimal menggerakkan usaha-usaha tajdid dan cita-cita pencerahan yang hendak diraihnya. Jangan sampai gerakan pembaruan sebagai dasar filosofi Muhammadiyah tergusur dan hanya menjadi slogan kosong dalam aktualisasi gerakannya. Salah satu usahanya adalah mendorong laju kebangkitan intelektual di kalangan angkatan muda.
sebab sangat menyadari bahwa keilmuan dan keislaman adalah semangat inti segala gerak Muhammadiyah, di mana kepemilikan ilmu dan daya intelektualitas adalah pintu gerbang kemampuan memahami indah mengamalkan Islam secara kafah. Dan sebagai pelaku sejarah gerakan Muhammadiyah masa depan menjadi juru kunci cerah dan buramnya wajah Muhammadiyah dalam pergulatan dunia. Perjuangan Buya Syafi'i tak berhenti tak kala meletakkan kepemimpinan Muhammadiyah pada generasi di bawahnya. Buya kemudian mendirikan Ma'arif Institute sebagai wahana melanjutkan ikhtiar dalam rangka mengawal dan menggapai kebangkitan intelektual di kalangan generasi muda Islam. Kini, di bawah layar Ma'arif Institute, Buya Syafi'i pun kian mencap kokohkan jejaknya sebagai tokoh pluralis yang konsisten memperjuang nilai-nilai kemajemukan, dakan bingkai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Yang berikutnya yaitu Profesor Dr. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin. Ia lahir di Sumbawa Besar pada tanggal 31 Agustus tahun 1958. Selama menahkodai Muhammadiyah, Din Syamsuddin cenderung menampilkan langgam kepemimpinan yang akomodatif rekonsiliatif, sembari terus berikhtiar meredam ketegangan antara pemeluk agama serta mencari corak gerak perjuangan yang kontributif dan saling mendamaikan. Paling tidak buah dari ikhtiar itu sudah terlihat dalam bingkai hubungan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang cenderung lebih kondusif sebagai dua ormas utama pilar bangsa. Dengan usahanya yang gigih, Din Syamsuddin dapat dikatakan telah mampu pula membuktikan bahwa persyarikatan Muhammadiyah bukan hanya ormas Islam terbesar di dunia. Dilihat dari spektrum amal usahanya, namun juga mampu meneguhkan eksistensi dan peran kekinian Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan dan pencerahan menuju masyarakat utama yang menjunjung tinggi perdamaian dan kebersamaan umat manusia semesta. Yang berikutnya, Profesor Dr. Haji Ahmad Malik Fajar, lahir di Yogyakarta 22 Februari 1939, adalah Menteri Pendidikan Nasional pada Kabinet Gotong Royong. Ia adalah lulusan tahun 1972 dari Institusi Agama Islam Negeri YIN Sunan Ampel Malang. Di usianya 67 tahun, Malik Fajar masih menikmati pekerjaan sebagai guru. Ia aktif mengajar di Universitas Islam Negeri Jakarta, di Universitas Muhammadiyah Malang. Ia mengawali karir sebagai guru SD di Taliwang, Nusa Tenggara Barat, puncak menjabat Menteri Pendidikan Nasional. Yang berikutnya, Dr. Haji Bambang Sudibyo, Guru Besar Universitas Gadjah Mada yang juga mantan Menteri Keuangan RI, seorang akademisi yang memiliki sentuhan dengan politis dan bisnis. Boleh karena itu ketika ia mengajar flow-nya juga terasa lain. Menurutnya, ekonomi Indonesia rusak seperti sekarang ini lebih banyak oleh karena settingannya yang rusak, bukan oleh karena perantara ekonomi yang rusak. Sekarang ini mantan Ketua Umum ISEI ini, ekonomi Indonesia dibungkus oleh 3 lapis resiko, yakni resiko sosial, resiko polkam, dan resiko global. Yang berikutnya itu Dr. Haji Muhammad Muqaddas, lahir di Yogyakarta 26 November 1948, menjadi anggota Muhammadiyah sejak tahun 1971 dengan nomor anggota 459-170. Pendidikan SR Muhammadiyah Yogyakarta, Pesantren Modern Gontor Ponorogo Jawa Timur, Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Dakwah Universitas Islam Madinah Arab Saudi, Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pekerjaannya yaitu guru bahasa Arab Mualimat Muhammadiyah Yogyakarta, dosen bahasa Arab Fakultas Adab UIN Yogyakarta, dosen pendidikan ulama tajih UMY, pengalaman organisasi Ketua Pemimpin Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta periode 1990 sampai 1995, pembina bidang tablik pemimpin pusat Muhammadiyah periode 2000 sampai 2005, Ketua Pemimpin Pusat Muhammadiyah 2005 sampai 2010. Berikutnya yaitu Dr. Haji A. Dahlan Rais, dilahir di Solo 26 Maret 1951, adik kandung mantan Ketua MPR Amin Rais. Keseharian Dahlan saat ini seling menjadi Badan Pengurus Harian BP Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dahlan Rais juga sekaligus dosen BPH tetap di Fakultas Bahasa Senin
Bahasa dan Senin Program Studi Bahasa Inggris, yaitu terakhir Dr. Haji Haidar Nasir, dilahir di Bandung 28 Februari 1958. Kesehariannya sebagai dosen di Visipol UMY bersama istrinya Dr. Haji Norjanah Dujahaniti yang juga Ketua Umum PP Aisyah 2015-2020 menjalankan amanah Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar. Haidar Nasir juga menyempatkan kesibukannya sebagai ketua umum untuk menjadi pemimpin redaksi majalah tertua di Indonesia, Suara Muhammadiyah. Demikianlah itu tokoh-tokoh dari pemimpin Muhammadiyah terdahulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.